Komisi 1 DPR mengunjungi rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kunjungan itu dalam rangka verifikasi faktual setelah DPR menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Usai menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, Komisi 1 DPR mengunjungi kediaman Jenderal Andika Perkasa. Kunjungan ini dalam rangka verifikasi faktual terhadap calon Panglima TNI. 5 pimpinan Komisi 1 dan 9 pimpinan fraksi di DPR hadir dalam kunjungan ini. Bersilaturahim ke rumah beliau, kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual. Agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu. Hanya itu saja. Tadi ngobrol-ngobrol seputar hobi kita. Hobi olahraga, kebetulan rata-rata tadi hobi olahraga. Untuk ke depan gitu Pak? Iya, harus kita, ya seperti saya hanya bisa mengatakan di Angkatan Darat kan kita juga harus kompak. Jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan untuk saya lakukan di TNI. Sudah ada rencana belum Pak kapan ya? Udah kemarin. Sabtu kemarin DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika Perkasa yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Panglima TNI. Surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 1 akan dibawa ke rapat paripurna yang akan digelar Senin besok. Karena jumlah kasus COVID-19 mulai melandai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengizinkan tempat karaoke beroperasi. Namun niat Pemprov untuk kembali menghidupkan tempat karaoke menuai pro kontra. Memasuki PPKM level 1, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan sejumlah tempat karaoke di ibu kota untuk beroperasi kembali. Tempat karaoke yang diizinkan untuk beroperasi adalah yang sudah lolos verifikasi tim penilaian protokol kesehatan DKI Jakarta. Beroperasinya ruang bernyanyi ini harus mengikuti sejumlah aturan yang telah ditetapkan, di antaranya pengunjung berada di ruang karaoke maksimal 3 jam. Pengunjung harus melakukan reservasi online sebelum datang ke lokasi, serta menggunakan pembayaran non-tunai. Selain itu, memakai masker dan menjaga jarak masih menjadi keharusan. Kapasitas ruang karaoke maksimal 50%, sedangkan kapasitas tempat karaoke maksimal 25%. Pengelola harus mengosongkan ruang karaoke selama 1 jam sebelum digunakan kembali. Kebijakan Pemprov untuk menghidupkan kembali aktivitas tempat usaha karaoke ini menuai pro kontra. Selain mendukung berjalannya perekonomian, juga dikhawatirkan akan menjadi lokasi penyebaran baru. Sudah bergabung bersama kami Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Ahmad Yani dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PD Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Kita langsung aja berbincang soal ini. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, barangkali ini urusan bernyanyi ya. Bernyanyi itu disebutkan itu sebagai curahan hati. Kalau misalnya mereka semua, masyarakat semua anggota DPRD, mereka bisa bernyanyi dalam forum-forum rapat. Tapi barangkali tempat karaoke adalah tempat yang mereka tuju saat ini. Bagaimana penilaian Bang Gilbert soal ini? Saya mulai dari Anda. Kita dari fraksi, selamat malam pemirsa, selamat malam Bung Abraham. Kita dari fraksi melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat yang hidup di sektor informal, yang khususnya yang bekerja di karaoke, di mana mereka hanya mampu bekerja dengan kegiatan-kegiatan demikian. Mereka tidak punya keahlian lain. Tentunya sekarang dengan penurunan PPKM level 1, mereka juga berhak untuk diberikan kesempatan untuk dibuka begitu. Hanya masalah yang kemudian timbul bagaimana menjaga penularan ya. Tentunya prosedur untuk mencegah penularan ini harus kita lakukan dengan baik sehingga angka kejadian tidak menjadi menaik karena dibukanya tempat karaoke ini. Walaupun demikian kita tahu pengguna karaoke juga tidak banyak, tentunya tidak terlalu beratlah untuk dikontrol begitu Bung. Sementara dulu. Oke, saya bergeser ke Bang Yani. Bang Yani, komentar Anda? Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, dan juga selamat malam Bung Abraham. Iya. Mengenai masalah dibukanya karaoke keluarga, ini memang pertama kita melihat pada instruksi Menteri Dalam Negeri, ya. Kemudian tentang masalah PPKM level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur ya tentang PPKM di DKI Jakarta level 3, 2, dan 1. Selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif ya tentang masalah ini. Tentunya ya dengan adanya instruksi itu maka keluar keputusan-keputusan sehingga adanya satu ruang di mana tentang masalah karaoke keluarga itu bisa dibuka asalkan mengikuti aturan-aturan tertentu yang memang sudah ditetapkan. Bang Yani, menurut Anda aturan yang sudah diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dirasa cukup? Ya, jadi kembali kepada keluarnya ya instruksi dan keputusan ya, keputusan gubernur maupun juga keputusan Dinas Pariwisata ya, Ekonomi Kreatif ini saya kira mempertimbangkan tentang masalah situasi dan kondisi. Pada saat sekarang memang sudah ada penurunan ya tentang masalah COVID, walaupun ya kita harus tetap waspada karena pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesehatan. Ini kesehatan juga harus menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai kita ini abai nanti mengakibatkan munculnya kenaikan virus corona di DKI Jakarta. Disebutkan soal hak-hak mereka yang bekerja di sektor tersebut sebagai bagian dari subsektor industri pariwisata, bagaimana Anda menilainya? Ya memang apa yang dilakukan ya oleh Dinas Pariwisata khususnya kaitan tentang masalah karaoke terbuka ini ya, karaoke keluarga ini saya kira memang salah satu upaya ya bagaimana dari para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya untuk bisa melaksanakan kerja kembali. Ya, itu saya kira dalam upaya untuk meningkatkan mengenai masalah ekonomi, menghilangkan pengangguran. Namun di sisi lain, kembali saya katakan tadi, ya kita harus waspada, jangan sampai lengah, ya karena biar bagaimanapun adanya kerumunan-kerumunan, ini harus kita pikirkan secara matang. Ya jangan sampai nanti apa yang kita khawatirkan bermunculannya virus itu yang akan berdampak juga bagi warga DKI Jakarta. Saya kembali ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, Anda menangkap ada kekhawatiran yang berlebihan di sini? Saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Yani sebenarnya setuju apa tidak. Kalau saya kan jelas setuju itu dibuka ya, karena pertimbangan saya yang tadi itu. Kalau kekhawatiran ya semua juga khawatir ya. Tetapi kan kita melakukan sesuatu langkah terukur. Sepanjang orang itu sudah divaksinasi, maka kita tahu fatalitasnya, tingkat kematian karena terinfeksi itu menjadi rendah. Sehingga syaratnya ya divaksinasi aja. Kalau terinfeksi ya di mana aja bisa terinfeksi, tapi kemudian tidak sampai kemudian dibawa ke kuburan begitu yang membuat kita semua menjadi trauma. Yang Anda tangkap khawatirnya merah kemana, Pak Gilbert? Takut terinfeksi karena kemudian bernyanyi di ruang tertutup begitu kan. Kalau kita kan tidak melihat itu sesuatu hal yang kemudian menjadi mutlak. Itu kan tentunya ada sebuah kebijakan yang terukur di mana semua orang bisa hidup tetapi juga kemudian tidak menimbulkan masalah. Itu yang penting, bukan kemudian melarang. Tapi saya nggak tahu Pak Yani ini sudut pandangnya melarang, tidak setuju atau setuju. Kalau kita kan jelas sikapnya. Barangkali bisa langsung dijawab oleh Bang Yani. Ya, kalau kita lihat mengenai masalah karaoke terbuka ini kan di situ disebutkan uji coba ya karaoke terbuka. Dengan adanya kata-kata uji coba, ini artinya masih ada satu kekhawatiran ya nanti kalau memang
para pengusaha, para pengunjung, mereka tidak mengikuti aturan yang memang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Kepala Dinas Pariwisata, ekonomi kreatif ini, maka bisa terjadi apa yang memang tidak kita inginkan, munculnya klaster baru, peningkatan sederhananya logika sederhana begini Bang Yani, bukankah semua kebijakan yang diambil di era pandemi adalah uji coba, semuanya dilakukan dalam gerak terbatas, kemudian dilakukan secara dinamis, memastikan bahwa semuanya bisa berjalan, penanganan kesehatan berjalan, tapi ekonomi juga tidak mandek begitu. Ya, makanya ada kata-kata uji coba ini menunjukkan adanya satu kekhawatiran bahwa aturan yang sudah dikeluarkan, surat edaran kaitan tentang masalah adanya panduan, panduan tentang masalah peduli lindungi ini tentang masalah protokol kesehatan ini harus betul-betul dilaksanakan, baik oleh pengunjung, kemudian juga oleh pengelola, oleh pengusaha itu sendiri. Ini seringkali kalau mereka laksanakan aturan-aturan itu, harapan kita mudah-mudahan itu tidak terjadi klaster. Tetapi kalau memang abai, tidak dilaksanakan, saya kira uji coba ini bisa gagal, tidak berhasil, yang akibatnya konsekuensinya kembali kepada warga masyarakat itu. Kita berbagi waktu, bergeser ke Pak Gilbert. Anda merasa mengerti apa yang disampaikan? Saya tidak mengerti, tetapi saya mungkin menegaskan sikap saya saja, karena saya melihat tidak tegas jawaban Bung Yani, setuju atau tidak saya tidak dijawab. Tetapi prinsipnya begini, kita tidak mungkin melarang semua orang untuk mencari nafkah, kecuali kita mau ngasih dia makan, begitu. Dia punya anak yang harus sekolah dan biaya pulsa yang tidak mungkin sepenuhnya kita serahkan kepada negara. Dia juga punya istri yang harus, atau suami yang harus dia kasih makan. Segala kebutuhan hidupnya harus kita penuhi kalau kita mau melarang. Artinya dalam hal ini mereka juga berhak untuk hidup, begitu. Itu hak asasi manusia yang paling mendasar ya. Yang kedua, kita kalau mau melakukan pembukaan tempat karaoke ini, tentu protokol kesehatannya kita bikin. Saya menyatakan protokol kesehatan peduli lindungi, kemudian vaksinasi bukti vaksinasi yang sudah lengkap, kemudian tidak memiliki penyakit penyerta yang berat seperti diabetes, kencing manis atau darah tinggi dan penyakit lain, jangan Pak masuk. Gilbert. Nah, bagaimana seleksinya ya mengaku aja begitu. Iya, kekhawatirannya adalah larut dalam kebahagiaan, kesenangan, menikmati hiburan dan lain sebagainya, itu kan juga dianggap bisa saja juga membuka peluang untuk terjadinya penularan, kemudian kontak saat malam. Ya, bisa saja, tapi saya mencoba berpikir di sisi lain. Iya, aturan main aja dikasih bahwa kemudian satu orang bisa dibatasi, jangan kemudian alasan larut kemudian membatasi kehidupan seseorang. Aturan itu kan bisa dibikin untuk kemudian. Tapi Anda sepakat kan itu waktunya harus dibatasi ya? Dari awal saya katakan bukan cuma itu, yang berpenyakit yang komorbid seperti diabetes, darah tinggi segala macam, mengaku aja biar kemudian kalau ada apa-apa, kan orang komorbid yang lebih cepat meninggal. Kalau cuma sakit-sakit biasa, kita kan sudah harus hidup dengan COVID ini sudah harus jadi endemi, bukan lagi pandemi. Saya kembali ke Pak Yani. Ada barangkali sudut pandang lain, sikap lain mengenai untuk mendalami apa sebetulnya pandangan Anda mengenai kasus ini? Iya, saya memandang bahwa dengan dibukanya karaoke keluarga ini ini merupakan uji coba ya, maka kalau dia dijalankan, karena ini kan pertama instruksi Mendagri, kemudian juga keputusan gubernur, keputusan kepala dinas pariwisata. Dan ini berarti kan ada satu aturan. Ya, biar bagaimanapun memang kita tidak bisa melanggar aturan. Aturan memang bagaimana bisa dijalankan. Hanya pada waktu pelaksanaannya ini betul-betul bisa disiplin. Ya, pertama disiplin dari pengunjung, yang kedua disiplin dari pengelola, pemilik atau manajemen itu, dan begitu juga karyawan. Jadi, apa yang memang sudah diberikan batasan-batasan harus dilaksanakan. Misalnya kehadiran pengunjung hanya 25%, ya kemudian ruang hanya 50%, misalnya ini pembatasan-pembatasan ini. Nah, kalau memang
kondisinya seperti ini, kemudian juga tadi ya tentang masalah orang yang hadir harus dilihat menggunakan aplikasi ya Peduli Lindungi. Semua persyaratan itu dijalankan ya mau tidak mau ya karena ini sebuah aturan ya maka ya dari aturan ini yang harus diperhatikan. Iya, Tetapi kalau tidak karena berdampak, saya kira jangan sungkan-sungkan. Maksud saya jangan sungkan-sungkan dari pihak pemerintah untuk menindak tegas pengusaha yang memang melakukan pelanggaran. Saya tidak menangkap ada ruang perdebatan di sini jadinya ya. Jadi prinsipnya ya sudah kita sepakat dalam semua aturan pun saya pikir kita sepakat lah soal itu. Saya tadi pikir ada pandangan lain soal bahwa ada yang dikhawatirkan sikap politik PKS dan lain sebagainya mengenai hiburan malam. Nah itu yang saya tunggu. Tapi ternyata ya, saya kira begini ya tentang masalah ini kan masalah karaoke keluarga. Walaupun pandangan kita ya bahwa tentang masalah keluarga dalam situasi kondisi pandemi seperti ini harus lebih banyak mengaji lah kira-kira begitu. Merenung dalam situasi gini lebih banyak merenung. Jangan sampai kita lupa diri. Tetapi kalau memang ada sebagian masyarakat yang memang memenuhi menginginkan kebutuhan seperti itu ya tolong jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ada. Ini saya tangkap nih yang poin terakhir itu. Barangkali semua orang, tiap-tiap orang punya cara untuk kontemplasi. Ada yang mengaji, barangkali juga ada yang suka menyanyi begitu. Bagaimana Pak Gilbert? Saya pikir kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang ke karaoke tidak mengaji begitu. Karena semua orang mempunyai nilai tersendiri dan kemudian kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan sudut pandang kita. Saya kira ini persoalannya bukan masalah agama di sini. Ini adalah persoalan nafkah, bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau mereka kemudian diberikan kehidupan, tidak menjadi masalah. Tetapi kemudian mereka tidak punya kehidupan dan hanya mampu mencari makan, menghidupi keluarganya dengan bekerja begitu, terus mau dilarang. Ini kan bukan masalah agama, sara, sama sekali tidak. Ini kita melihatnya adalah sudut pandang kemanusiaan. Dan ini kemudian kita harus sikapi. Apa yang mesti kita lakukan dengan sekelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal ini? Sangat manusiawi kalau mereka minta bekerja kembali. Dan kemudian sangat tidak manusiawi kemudian kita menghakimi mereka hanya karena mereka bekerja di situ atau mencari hiburan di situ. Saya kira ya begitu sudut pandang kita ya. Oke, kita akan lihat ya. Saya kira tadi ya begini. Saya kira kita tidak, waktu kita terbatas di ujung-ujung nih malah. Kita tidak menghakimi para pekerja. Memang pekerja itu memang membutuhkan. Kalau memang tidak ada pekerjaan lain dan itu yang harus dilakukan maka tinggal bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya kira seperti itu. Oke, kita sampai pada kesimpulan ini tadi. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Gilbert atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami. Seekor ular kobra sepanjang 2 meter masuk ke pekarangan rumah warga. Takut akan bahaya bisa ular itu, pemilik rumah meminta bantuan tim relawan untuk menangkapnya. Tim relawan emergency response berupaya menangkap seekor ular jenis king cobra yang berada di pekarangan rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sempat melawan, ular berbisa ini berhasil ditangkap tim relawan. Mulut ular ini pun diikat agar tidak membahayakan relawan dan warga yang menyaksikan. Pemilik rumah mengetahui keberadaan ular king cobra ini saat baru kembali dari bepergian. Saya buka pagar, mau masukin mobil. Waktu saya buka pagar, saya lihat dia di depan pintu. Oh, depan pintu? Ini kan masih terkunci. Saya lihat di depan pintu. Ular berjenis king cobra dengan ukuran sekitar 2 meter. Masih muda, ular muda. Nah, jadi ular ini sangat berbisa dan belum ada serum anti bisa ularnya untuk menangani ular ini. Ular king cobra itu dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA untuk diamankan sementara waktu sebelum dilepas liarkan ke hutan. Gudang bekas pabrik minyak di Jakarta Utara terbakar, 11 unit mobil pemadam dikerahkan. Inilah detik-detik kebakaran yang terjadi di sebuah gudang pabrik minyak di kawasan Semper Timur, Jakarta Utara pagi tadi. Akibat kebakaran ini sejumlah ruang gudang yang berisi barang bekas ludes terbakar. Usai mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api.
Api diduga berasal dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pemotongan besi dengan alat las yang percikannya menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam gedung. Informasi tadi memang di sini sedang ada pekerja sedang memotong besi sehingga percikan itu menyambar material karena material di sana itu seperti apa ya? Seperti apa itu ya? Fiber. Jadi menyambar ke atas. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bangunan pabrik sudah lama tidak digunakan. Kasus kecelakaan Vanessa Angel telah memasuki tingkat penyidikan. Sopir Vanessa berpotensi menjadi tersangka. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.